Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naura Brilliant Ashifa dengan NIM 230202251300047, Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dinamika penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memberikan perhatian khusus kepada pengaruh gaya bahasa streamer game di platform YouTube terhadap kebiasaan bahasa mahasiswa di kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk lebih lanjut, penting bagi kita untuk memahami posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang berfungsi sebagai alat komunikasi, media penyampaian gagasan, serta penguat identitas bangsa. Mahasiswa merupakan kelompok yang sangat aktif dalam menggunakan media sosial. Di tengah berbagai kesibukan akademik, banyak dari mereka memilih menonton game streaming sebagai hiburan. Kebiasaan menonton ini secara tidak langsung membentuk pola berbahasa mereka. Salah satu pengaruh yang semakin terlihat adalah kecenderungan mahasiswa meniru gaya tutur dari konten yang mereka ikuti secara rutin. Di platform YouTube, streamer game menjadi figur yang sering mereka tonton, sehingga gaya bahasa yang digunakan para streamer kerap memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap kebiasaan bahasa mahasiswa. Melalui ulasan ini, saya ingin membahas bagaimana media digital, khususnya streamer game di YouTube, ikut membentuk dan memengaruhi pola berbahasa mahasiswa masa kini. Fenomena streamer game di YouTube kini menjadi bagian penting dari pola konsumsi media mahasiswa. Streamer game merupakan kreator konten yang menampilkan permainan video sambil memberikan komentar secara langsung, baik melalui live streaming maupun video yang telah diedit. Dalam sesi siaran langsungnya, para streamer biasanya membangun karakter tertentu, mulai dari yang energik, humoris, hingga sangat spontan, karena gaya komunikasi seperti ini dianggap efektif dalam mempertahankan perhatian penonton di tengah persaingan konten digital yang semakin ketat. Pada platform YouTube, live streaming sendiri adalah bentuk siaran langsung yang memungkinkan interaksi real-time antara streamer dengan penontonnya. Dalam situasi ini, alur komunikasi berlangsung begitu cepat. Bahasa yang digunakan pun cenderung penuh improvisasi, melibatkan kosakata gaul, berbagai singkatan, ungkapan hiperbolis, hingga penggunaan kata atau frasa yang mengalami pergeseran makna dari kaidah bahasa Indonesia yang sebenarnya. Pola bahasa seperti ini secara perlahan menjadi familiar di telinga mahasiswa, terlebih ketika mereka mengonsumsi konten tersebut hampir dari setiap hari. Mahasiswa merupakan salah satu penonton terbesar bagi streamer game karena konten ini mudah diakses dan menawarkan hiburan ringan di sela-sela aktivitas kuliah, perjalanan, ataupun waktu luang. Kebiasaan menonton konten secara berulang menjadikan gaya tutur para streamer game sebagai semacam rujukan bahasa baru bagi sebagian mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya meniru kosakata yang sering digunakan oleh streamer, tapi juga ritme, intonasi, serta pola ekspresi tertentu yang kemudian terbawa dalam percakapan informal. Tanpa disadari, hal ini turut memengaruhi kemampuan mereka dalam mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk memahami pengaruh tersebut secara lebih spesifik, ada beberapa karakteristik bahasa yang umum digunakan oleh streamer YouTube yang sering ditiru oleh mahasiswa. Yang pertama ada campur kode Indonesia-Inggris. Campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam satu tuturan, baik berupa kata, frasa, maupun kalimat. Dalam konteks streamer game, campur kode muncul karena banyak istilah permainan berasal dari bahasa Inggris dan dianggap lebih praktis digunakan. Beberapa contoh nyata penggunaannya adalah, aku mau push tugas bahasa Indonesia hari ini. Dalam game, push berarti menyerang atau mendorong maju, sementara dalam konteks tugas maknanya menjadi menyelesaikan dengan cepat. Lalu contoh yang kedua adalah, hasil lombanya ya nice try lah. Dalam game, nice try digunakan untuk mengapresiasi usaha setelah mengalami kekalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan ini kemudian ikut dipakai oleh mahasiswa dalam situasi serupa. Fenomena ini menunjukkan bahwa penggunaan campur kode tidak hanya memengaruhi pilihan kata, tetapi juga membentuk kebiasaan mahasiswa dalam mengekspresikan situasi dan memberikan respons. Akibatnya, ungkapan dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya dapat digunakan menjadi semakin jarang dipakai dan tergeser oleh frasa-frasa campuran tersebut. Karakteristik yang kedua adalah penggunaan istilah teknis game. Streamer game juga kerap memakai istilah teknis. Istilah-istilah ini sebenarnya memiliki makna khusus dalam permainan digital, tetapi sering terbawa ke percakapan sehari-hari, dan maknanya meluas di luar konteks game. Contoh penggunaannya adalah, besok aku mau ngulti soal-soal ujian. Dalam game, ulti atau ultimate berarti kemampuan terkuat yang dimiliki oleh suatu karakter. Namun,
Di sini istilah tersebut digunakan untuk menyatakan usaha secara maksimal. Lalu, contoh penggunaan yang kedua adalah, kayaknya aku butuh buff deh biar semangat lagi. Di dunia game, buff adalah peningkatan status karakter. Dalam kehidupan sehari-hari, kata ini dipakai untuk menggantikan dorongan semangat, motivasi tambahan, atau peningkatan energi. Penggunaan istilah teknis di luar konteks ini seringkali tidak dipahami oleh orang-orang yang bukan gamer, dan otomatis menggeser pilihan kata bahasa Indonesia yang sebenarnya lebih tepat dan komunikatif. Lalu, karakteristik yang ketiga adalah ungkapan spontan dan impulsif. Streamer biasanya merespon situasi secara cepat dan emosional. Karena itu banyak sekali ungkapan spontan yang terdengar menarik dan akhirnya ditiru. Contohnya, wah, ada anomali. Dalam KBBI, anomali berarti ketidakwajaran atau penyimpangan dari yang sudah ada. Namun, streamer sering memakai kata ini untuk menyebut monster aneh yang mereka temui di dalam game, sehingga maknanya menjadi kabur dan jauh dari penggunaan yang benar. Penonton pun cenderung mengikuti menafsirkan anomali sebagai sesuatu yang aneh atau tingkah laku seseorang yang konyol. Ungkapan impulsif seperti ini mudah diserap oleh mahasiswa karena terdengar lucu dan ekspresif. Namun, penggunaan kata yang tidak tepat dalam jangka waktu yang panjang dapat mengurangi ketelitian berbahasa dan menggeser pemahaman mereka terdapat istilah ilmiah yang seharusnya lebih spesifik. Karakteristik yang keempat adalah intonasi cepat dan pola repetitif. Gaya bertutur streamer biasanya cepat, penuh pengulangan, dan emosional. Hal ini disesuaikan dengan dinamika permainan yang berlangsung secara real-time dan kebutuhan untuk menghibur audiens. Ketika mahasiswa terbiasa menonton konten semacam ini, pola bicara tersebut mudah diikuti oleh mahasiswa, terutama dalam percakapan santai. Namun jika pola intonasi yang terburu-buru dan repetitif terbawa ke situasi akademik, hal ini dapat mengurangi kejelasan penyampaian gagasan, kelugasan dalam berbicara, bahkan kesantunan berbahasa. Pada akhirnya, mahasiswa menjadi lebih terbiasa menggunakan ritme tutur yang impulsif dibandingkan bahasa Indonesia yang terstruktur dan komunikatif. Berbagai ungkapan dan pola bicara streamer perlahan membentuk kebiasaan berbahasa mahasiswa, baik dalam percakapan santai maupun interaksi sehari-hari. Pengaruh gaya bahasa streamer game terhadap mahasiswa terlihat jelas dalam berbagai aspek pola berbahasa mereka. Salah satunya adalah peniruan spontan, di mana mahasiswa sering meniru ungkapan, ritme, dan intonasi yang mereka dengar dari streamer. Kebiasaan ini terkadang terbawa bahkan dalam percakapan di kelas, sehingga pola bicara yang semestinya formal menjadi lebih santai. Selain itu, terdapat penurunan ragam formal. Istilah-istilah yang awalnya khusus digunakan dalam dunia game kadang muncul saat mahasiswa melakukan presentasi atau diskusi akademik. Akibatnya, bahasa yang seharusnya baku dan tepat menjadi kurang sesuai dengan konteks formal. Fenomena campur kode berlebihan juga menjadi salah satu dampak yang signifikan. Mahasiswa sering mencampur bahasa Indonesia dengan istilah bahasa Inggris atau kosakata dari game tanpa disadari. Kebiasaan ini membuat makna kalimat kadang menjadi ambigu, dan pola bahasa informal dari dunia digital mulai menembus percakapan sehari-hari mereka. Tidak hanya itu, diksi yang tidak baku dan gaya bicara impulsif turut memengaruhi komunikasi mahasiswa. Bentuk ringkas, slang, atau ungkapan emosional yang ditiru dari streamer membuat pilihan kata lebih santai. Sementara pola bicara yang cepat dan repetitif cenderung mengurangi kejelasan penyampaian gagasan. Jika dibawa ke konteks akademik, hal ini bisa membuat penjelasan menjadi kurang runtut dan kurang efektif. Pengaruh gaya bahasa streamer game terhadap mahasiswa tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang dampaknya membuat menjadi sangat kuat. Pertama, algoritma rekomendasi YouTube. Algoritma ini secara otomatis menampilkan konten yang relevan dengan minat pengguna, sehingga mahasiswa mendapatkan paparan yang tinggi terhadap gaya bahasa streamer tertentu. Paparan berulang ini membuat kosakata dan ungkapan yang sering digunakan streamer menjadi familiar dan mudah untuk ditiru. Lalu yang kedua ada durasi video yang panjang. Video streaming game biasanya berdurasi cukup lama, bahkan mencapai 1 jam atau lebih. Durasi yang panjang ini memperkuat kebiasaan bahasa mahasiswa karena mereka terpapar secara intens, mendengar ritme, intonasi, dan ekspresi yang sama berulang kali, sehingga terbentuk pola penerimaan yang stabil. Mengingat pengaruh streamer game di platform YouTube terhadap pola berbahasa mahasiswa cukup kuat, penting bagi mahasiswa untuk menerapkan strategi bijak agar tetap mempertahankan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Salah satunya adalah membedakan konteks formal dan informal. Mahasiswa harus sadar kapan menggunakan bahasa santai atau bahasa slang dari dunia game dan kapan harus memakai ragam bahasa formal. Misalnya saat presentasi, diskusi akademik, atau penulisan ilmiah.
Kesadaran ini membantu mereka tetap komunikatif tanpa kehilangan ketepatan bahasa. Sekaligus meningkatkan literasi bahasa Indonesia melalui membaca, sumber resmi, dan memperkaya kosakata baku serta struktur kalimat yang tepat. Lalu, mahasiswa sebaiknya menggunakan contoh streamer sebagai bahan analisis bukan sekedar menirunya mentah-mentah. Dengan mengamati gaya bahasa, ekspresi, dan kosakata yang digunakan oleh streamer, mereka dapat memahami fenomena linguistik modern. Yang terpenting, mahasiswa mampu membedakan mana yang sesuai untuk konteks sosial atau hiburan dan mana yang tepat untuk konteks akademik. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa gaya bahasa streamer game di platform YouTube memiliki pengaruh yang nyata terhadap pola bahasa mahasiswa. Meskipun demikian, pengaruh tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang formal dan tepat, terutama dalam konteks akademik. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk bersikap selektif dalam menggunakan bahasa. Dengan pemahaman dan kesadaran ini, mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia secara bijak, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah, sambil tetap mampu mengikuti dinamika komunikasi di era digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ulasan ini dapat menemukan kesadaran kita semua untuk lebih bijak, selektif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia di tengah derasnya pengaruh media digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.